Terus? Jadi setelah itu saya menyelamatkan yang satu, kembar kan satu hari-hari. Iya. Terus bapaknya saya suruh supaya nggak trauma ini, udah bapaknya ngomong anak kita udah meninggal. Karena saya semangat hidup gitu ya, udah kita pelan-pelan. Terus kita urus jenazahnya. Nah, nggak lama kemudian dokter datang turut berduka cita. Saya ngomong sama dokternya, kalau dokter datang 1 jam sebelum dia meninggal, apa salahnya dokter? Tidak ada zaman sekarang ini dokter yang naik angkot. Saya bilang paling sedikit naik motor, kalau di Medan naik kereta gitu. Dia terdiam. Dokter jangan mengucapkan lagi turut berduka cita. Saya sudah kehilangan anak dokter 1. Saya yang mengandung dokter. Jadi dokter jangan gampang mengucapkan begitu. Saya bilang itu tabahlah Bu. Jangan dokter ngomong tabah. Ini anak saya di lantai 5 udah tidak ada perubahan kritis. Terus obat kalian minta. Ini saya bayar walaupun kami di Askes. Tetap kami bayar. Saya bilang itu. Jadi jangan gitu dokter. Saya bilang itu. Setelah kematian itu sampai ke rumah jam 12 malam. Jam 12 malam itu pun kita bawa si adiknya, si kembar, suster di rumah sakit Medan itu tetap mempertahankan anak saya ini. Kami sudah berembuk keluarga, ini si anak harus kita oper, jangan sampai meninggal lagi ini. Tunggu, jadi begitu Daniel meninggal, Ibu merencanakan untuk memindahkan si David. David ini kembar ya? Kembar. Iya. Setelah Daniel meninggal, saya oper si David ke rumah sakit lain dan juga berusaha agar Dina adiknya untuk juga keluar. Tapi belum diperbolehkan waktu itu. Diperbolehkan. Tidak dikasih. Karena alasan harus membayar administrasi dulu. Waktu itu kan sekitar 40 juta lah Bapak harus lunasi dulu kalau mau memindahkan si Dina gitu. Nah, sebelum nanti cerita tentang Dina, saya masih kembali ke Daniel dulu. Ibu kemudian merasa bahwa pelayanan rumah sakit itu kurang. Iya. Kenapa Ibu berpikir seperti itu? Dari mulai awal anak saya masuk, si Dina, udah mereka itu kurang memperhatikan. Jikalau kita datang mereka pura-pura memperhatikan. Saya sudah perhatikan, saya sudah intip itu Pak. Ibu dan Pak Kris sendiri mampu untuk bayar rumah sakit? Ya, saya tidak mampu Pak, karena saya sebagai pegawai kecil, kami tuh sudah berusaha melalui pinjaman dari BRI. Sudah saya bilang Bu, saya sudah minjem uang dari BRI, saya pinjam dari koperasi kantor, kami ngutang-ngutang sama family. Jadi gimana lagi Bu, sampai buku hitam kredit motor itu pun ditahan sampai sekarang belum kembali. Kalau tidak dilunasi 61 juta. Baik, sebelum kita lanjutkan, menarik untuk tahu bagaimana nasib Dina kemudian. Ikuti terus Kikendi. Saya nggak bisa bilang apa-apa lagi Pak. Terus Ibu lunasin itu aja jawabannya Pak, nama kami. Sedih.